untuk seni sih. Untuk seni itu sebenarnya belajar terus, nggak ada kata nggak belajar. Tetap belajar. Dan seni itu tidak ada kata wisuda. Wisuda seni nggak ada. Seni itu setiap saat belajar terus belajar dan belajar. Upgrade skill ya Mas. Iya. Oke, selamat malam teman coklat kita dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan cerita coklat yang dimana di malam ini episode kita cukup berbeda dari sebelumnya karena mungkin kemarin sebelumnya kita bermain di salah satu ruangan. Kali ini kita coba untuk menghadirkan salah satu bintang tamu juga dengan suasana yang sedikit berbeda. Ya Mas ya? Ya, Selamat malam betul. Mas Daniel, sehat Mas? Selamat malam juga, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari mana ini Mas? Dari rumah. Dari rumah ya, Iya. nyempetin. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Daniel. Nyempetin. Makasih nih Mas untuk waktunya Mas, karena udah mau saya ajak ngobrol-ngobrol sedikit di cerita coklat kan. Mas, saya sebenarnya cukup kagum dengan karya-karya sampean. Alhamdulillah. Serius, saya sebenarnya cukup kagum dengan karya-karya sampean. Nah, dari kekaguman itu lahirlah rasa timbul pertanyaan-pertanyaan ya kan. Mas Daniel ini dari mana? Mas Daniel ini kapan mulai menggeluti seni? Kapan mulai menggeluti mural? Kalau boleh tahu Mas, sampean berangkatnya dari mana? Kita berangkat sebenarnya dulu kecil kita kan di Jawa. Tepatnya di Blitar. Di Blitar. Ya, bisa disebut sana itu kota seni juga sih. Emang banyak seniman di sana? Banyak sekali seniman. Dan sampai lahir di sana ya? Iya, asli sana, gede di sana. Ya. Dan di sana pun kan kita lingkungan yang ngebentuk sebenarnya. Ya mungkin MRG kita, jadi di lingkungan itu semuanya kebanyakan seniman. Apapun itu Mas? Apapun itu. Seni musik, seni mural. Ya, seni musik, mural, patung. Dan memang di satu ruang lingkup lingkungan itu tadi? Iya. Ibaratnya ya satu lingkup, satu RT, bisa dibilang satu RT malah. Bahkan satu RT memang seniman semua? Itu ada yang kita sebut kita ayah almarhum. Ayah Kanang itu benar-benar guru besar saya. Sampai nggak ngilang-ngilangin Mas? Nggak ngilang-ngilangin jasanya beliau itu. Ilmu semua dari beliau. Kita ngelihat karyanya, kita belajar dari beliau. Sistemnya pun mereka benar-benar mendidik. Dan sampean ketika mutusin untuk belajar itu di usia berapa Mas? Intinya kita hobi dulu sih, senang. Dari kecil pun kita udah senang ngelihat modifikasi patung, pembuatannya dari awal sampai akhir, kita pun selalu ada penasaran. Rasa penasaran itu yang timbul akhirnya? Yang timbul kita ingin bisa. Ingin bisa. Iya, itu betul. Setelah lulus SD atau memang dari SD sudah mulai belajar atau emang dari kecil emang udah dikenalin dengan? Iya, dari SD udah belajar, karena kita benar-benar melihat setiap hari kita ngeliat, kita pun soalnya di situ posisi kita. Waktu itu. Dan memang sampean juga karena faktor lingkungan itu tadi terus timbul rasa senang, yang tadinya sekedar hobi mungkin kan, bisa nyampe bawa sampean ke sini. Dan perjalanan sampean Mas untuk menuju ke Tulang Bawang itu kan pasti nggak gampang kan? Iya, pasti banyak liku-likunya kan, sampean dari Blitar, sampean kemana dulu, sampean belajar apa dulu. Yang seni yang pertama sampean pelajari Mas, perdalam? Ya nggak bisa kita pungkiri, tetap di musik dulu. Musik the one and only emang Mas Abi ya? Harus itu, di sana pun emang dari kecil didikannya di sana semua itu lingkungan musik dan musik. Nah, ini kan dari awal nih Mas, artinya kan sampean memang benar-benar menggeluti dunia musik dulu kan? Iya, betul sekali. Kok tiba-tiba bisa ke seni rupa? Hobi jiwa. Kata orang sih, emang ada bakat, harus ada bakat kalau di seni sih emang. Cuman kalau kita hobi, nggak lama untuk belajar. Karena memang ada bakat itu. Iya, itu tadi. Nah, bakat itu dibentuk atau memang kita dicari Mas? Kita mencari. Menurut sampean nih? Tergantung faktor dari kita sendiri. Pokoknya kita dari jiwa lah. Kalau kita senang belajar pun kita cepat banget untuk belajarnya. Berarti memang nggak ada Mas ya, kalau kata orang yang bilang, wah saya nggak ada bakat nih di sini. Itu memang berarti bisa sampean patahin ya dengan statement-statement orang kayak gitu ya? Bisa dipatahin itu. Sebenarnya berarti bakat itu memang timbul. Iya, memang berarti setiap manusia itu punya jiwa seni. Iya, semuanya punya. Jadi kalau kita senang sesuatu, pasti kita rasa penasaran, kita gali terus kan? Pasti itu. Nah, dari dunia musik nih Mas, sampai sempat menggeluti musik dulu berarti? Iya, dari awal musik dulu. Itu berapa lama Mas? Lama itu John. Itu dari kita kecil udah ngamen kita. Luar biasa. Kelas 5 SD udah ngamen kita di lampu merah ya.
Ditrik-trik gitu bukan atau Tepuk tangan, belum pakai alat. belum pakai alat, Iya, bener-bener tepuk tangan gitu. tepuk tangan, asli tepuk tangan. Nyanyi. Iya, dari awalnya itu Mm-mm. ke sini kita mulai belajar dari gitar. Mm-mm. Dan belajar gitar pun di Jawa juga. Iya, di Jawa juga. Dari sana emang ruang lingkupnya lah. Ruang lingkupnya emang udah seniman Iya. semua, Mas. Dan alhamdulillahnya itu untuk almarhum Ayah Kanang. Al-Fatihah untuk Ayah Kanang. Guru besar nih, guru seni Blitar. Bisa disebut suhunya lah, Semuanya almarhum. dia, Mas, ya. Almarhum. Guru semua seni warga Blitar, Garum dan sekitarnya lah. Itu Memang berarti beliau berjasa. iya, beliau dari seni lukis. Untuk alat musik pun beliau dari akustik itu komplit banget di rumahnya. Jadi setiap malam kita nongkrong di situ belajar, kita kepinginnya nggak kepingin bisa berhubung lihat alat di situ setiap dimainin masing-masing orang. Jadi timbul penasaran. Memang wadah, Mas. Emang wadah. Memang almarhum itu menyediakan ini, saya punya ini, silakan kalian belajar. Betul, dan beliau sangat mendukung. Dan kerennya lagi beliau, kalau kita berangkat ngamen nih, semuanya pakai alat lengkap lah. Itu beliau almarhum mau nganterin kita kemana. Dianterin pakai mobil. Backup ya, Mas, iya. di belakang ini ya. Betul. Berarti memang sudah ada yang mendorong, ayo Iya. gitu ya. Pokoknya untuk di seni beliau sungguh mendukung pokoknya. Sangat mendukung, sangat mendukung. Nah, itu kan di dunia musik ya, Mas. Iya. Seni musik. Akhirnya sampai untuk mutusin kayaknya saya pengen nyoba hal-hal baru nih. Pasti ada rasa kayak gitu kan. Pasti, pengen pastinya. nyoba kayak seni lukis, seni mural, pastinya. Seni patung dan lain-lain gitu kan. Itu memang timbul sendiri, Mas, dan sampai langsung eksekusi. Iya, timbul sendiri, kita suka, kita pun udah mulai penasaran. Dan di sana pun ada namanya Mas Santo dulu itu. Dia yang punya Jam Studio. Santo. Santo aja nggak ada soundnya. Iya, Santo aja ya. Dia itu benar-benar dari lukis. Beliau punya studio musik juga. Jadi beliau juga ngasih wadah ke kita anak muda. Tapi musiknya di sana kayaknya Jawa-Jawa musik-musik keras Mas dulu ya. Mayoritas rock kebanyakan. Berarti memang suara sampai juga mirip Krisyanto loh, Mas. Serius, mirip Krisyanto suaranya. Krisyanto tulang bawang. Ada yang bilang ngeluarin statement bahkan kayak gitu, Mas. Karena punya karakter itu tadi, Mas, sampeannya kan. Iya. Bilang kayak, Mas Daniel kayak Krisyanto suaranya. Jadi akhirnya timbul stigma masyarakat kan. Jambrut ini mah, jambrut gitu kan. Berarti memang udah dicekokin musik rock itu tadi ya, Mas. Dari kecil ya. Dari kecil emang lingkungannya gitu. Dan mereka pun tidak berpatok sama satu musik. Semua musik kita jalani. Jadi kita enggak harus musik ini, enggak, semua berbau jadi satu dengan semua musik. Dan musik kita jadi pertemanan banyak. Iya. Pokoknya persaudara banyak. Asik lah pokoknya kalau di Jawa itu sebenarnya. Dan sampean mulai menggeluti seni musik, menggeluti seni semen, patung, lukis, ya dari kampung itulah saya. Sebelum sampean jadi seperti ini nih, Mas, pasti kan sampean melalui kayak proses-proses belajar, itu berapa lama, Mas? Kalau dibilang belajar sih, nggak pernah belajar. Kalau untuk seni sih, itu sebenarnya belajar terus, nggak ada kata nggak belajar. Tetap belajar. Dan seni itu tidak ada kata wisuda. Wisuda seni nggak ada. Seni itu setiap saat belajar, terus belajar dan belajar. Upgrade skill ya, Mas? Iya. Semua kita bisa ngelogika sendiri kan, ketemunya gitu. Dan itu, Mas, proses yang ketika sampean terus selalu merasa belajar itu, sampean nyampe pernah nggak sih punya pikiran seperti ini? Oh, ini memang udah bakal jadi wadah saya. Oh, ini memang bakal jadi kalau bisa dibilang kayak income saya lah, pendapatan saya. Itu pasti sampean pernah kan? Kalau untuk itu sebenarnya sebelumnya itu nggak pernah. Malah nggak pernah terpikir. Pernah suatu saat kan kita ya di seberang lah, di Bogor, kerja di suatu perusahaan. Kita kan kadang lama-lama pusing juga, disuruh sana, suruh sini, pusing juga. Nah, itulah berawal dari pemberontakan pikiran kan. Karena seniman gak ada yang bisa diatur. Nah, itulah maksud saya. Seniman gak ada yang bisa diatur. Makin lama nggak bisa diatur, wah gimana ini? Nah, mulailah kita pulang ke Lampung. Nah, sorry Mas. Iya. Dari proses dari Bogor, itu sampai berapa tahun di Bogor? Dari 2003 sampai 2012. Sampai 2012. Iya. Dan akhirnya dari 2012 nggak balik ke Blitar, tapi malah pulang ke Lampung. Iya, malah pulang ke Lampung. Dan nyampe sekarang di Lampung. Luar biasa ternyata ya. Sampai sekarang di Lampung. Di sana pun kita kan ya itulah di perusahaan tuh pikiran jadi kayak bikin sampai under pressure ya, di bawah tekanan berarti kerja. Ya pokoknya
ginilah, kalau prinsip saya rutinitas mematikan kreativitas. Luar biasa. Rutinitas mematikan Rutinitas mematikan kreativitas. Quotes dipotong ya nanti ya. Rutinitas mematikan kreativitas. Iya, itulah. Itu yang akhirnya bikin sampean berontak untuk kayak saya nggak bisa seperti ini terus. Saya harus keluar dari zona nyaman lah mas. Kalau Betul, kata anak sekarang betul ya, sekali. zona nyamannya. Dan akhirnya sampean mutusin untuk berangkat ke Lampung Iya, di tahun 2012 itu. 2012. Itu pun untuk jadi kita kerja di seni nggak semudah membalikan telapak tangan. Biasa kita kerja di kantoran, keluar dari perusahaan ke sini udah kayak ayam potong keluar dari kandang, udah tengok sana sini. Karena memang adaptasi mas. Adaptasinya nggak, pokoknya setahun, 2 tahun, 3 tahun belum cukup untuk kita cari nama Di sini mas. iya, betul sekali. Berarti cukup lama mas sampai adaptasinya mas untuk ngambil perhatian masyarakat. Betul. Tulang bawang lah khususnya. Iya. Selain kan soalnya kan kita di Tulang Bawang Lampung ini waktu itu kita kan belum ada karya. Biarpun kita mau mulut sampai berbusa kita bisa gini, bisa gitu, kalau belum ada karya kita nggak berani ngomong. Nah mas, karya pertama yang sampean bikin di Tulang Bawang ketika sampean dari Bogor ke Lampung lah, jangan Lampung lah ya, Tulang Bawang lah ya. Betul, Tulang Bawang, ya. betul sekali. Karena di Tulang Bawang terus apa mas yang sampean akhirnya bisa dikenal, oh Daniel bisa kayak gini, Daniel bisa ini. Awal mula kita ada tetangga kan. Tetangga itu kita bikin waterfall dari semen, itu kan air mancur, kolam-kolaman gitu. Air terjun. Iya, cuman kan air terjun tapi di ini. Iya, dinding waterfall gitu kan dari semen. Sebetulnya ya kita sebelumnya kayak lukis udah bisa, relief. Relief itu berbentuk apa? Relief ya contohnya lukisan cuman dia timbul dari semen. Itu 3D, namanya relief. 3 dimensi. Beda lagi. Oh, beda lagi. Ya kalau masalah tingkahnya kan setiap orang sini pasti punya sudut pandang sendiri. Kadang bisa ini 3D, ini relief, ada yang bilang lukisan timbul. Iya, ya, tergantung seseorang kan. Gimana nanya mereka lah. Seni kan bebas. Iya, bebas. Dan sampai memang bikin relief itu. Iya, relief juga. Dan akhirnya banyak yang tahu, oh ternyata bisa. Disitulah kilas balik sampai untuk nunjukin kalau sampai akhirnya bisa gitu kan. Betul. Berarti cukup lama ya masa prosesnya ya. Proses nggak semudah membalikan telapak tangan, intinya gitu aja. Berarti sampai masuk Tulang Bawang nggak langsung kayak yang bikin sesuatu dikenal orang gitu nggak ya mas? Oh enggak, kita dulu kan waktu masih dari Bogor kan kita setiap mudik ke Lampung kan, ke Tulang Bawang, kita ngelihat loh mau bikin taman, bikin patung, ngambil dari orang jauh, dari Bandar, Karang, bahkan dari Bandung. Mah kita bisa, kenapa? Insya Allah bisa, kenapa kita kok nggak terjun? Dan itu sampean, sorry mas, sampean dapat tawaran atau memang sampean mempresentasikan diri, saya bisa? Mempresentasikan diri, menawarkan diri. Yang jelas itu kita benar-benar dari hati. Tapi ketika ya kebanyakan yang terjadi di lapangan ketika kita menawarkan diri kan nggak segampang itu orang untuk percaya. Betul, soalnya kita belum ada karya di sini. Nah berhubung istilahnya waktu demi waktu, akhirnya kita ya alhamdulillah nggak bisa kita tutupin. Kita punya karya di unit 8. Di mana itu? Di unit 8 Tulang Bawang. Yaitu yang ada patung-patung. Betul, waterboom itu. Dari situlah alhamdulillah. Dari desain, kita dari relief, patung, lukis. Alhamdulillah. Bisa tawaran waterboom nih mas. Saya makin kesini malah bertanya-tanya nih, makin penasaran nih. Betul, siap. Ngerokok terus sama juga ya. Minum air putih dong, mineral dong. Rokok mas. Oke, siap. Kita ada teman-teman dari Coklat Kita Tuba ya. Betul. Jarum Coklat Ekstra. Termasuk saya, banyak orang kan ketika mereka beralih dari satu brand ke brand lainnya tuh agak lama ya mas. Betul. Waktu itu emang agak cukup lama sih. Tapi kok setelah saya ngerasain, oh enak. Kreteknya nggak kayak yang kretek, nggak terlalu keras tapi nggak terlalu smooth ya, karena ada kandungan extra fine cloth-nya ini kan. Betul. Mas, monggo mas diminum dulu. Oke. Minum dulu. Boleh. Mas Edi tidur ya tadi? Lanjut mas, di taman waterboom ya berarti? Iya, waterboom. Memang pure sampai yang 100% garap itu? Iya, alhamdulillah. Untuk awalnya sih kita di sana itu sebenarnya daftarnya itu lukis. Malah daftar lukis? Daftarnya cuma lukis. Kenapa kok bisa merembet sampai ke relief patung segala macam? Ya, berhubung dari
ownernya minta suruh bikin ini. Sebelumnya kita udah bisa lah bikin patung, relief, itu semua udah bisa. Cuman kan berhubung ya itu kembali lagi, kita belum ada karya, kita nggak berani Mereka ngomong bisa. bertanya-tanya, Nah, Mas, ya, itu. benar. Kita bilang bisa. Mana karyamu lah? Kita di sini nggak ada. Mau bilang apa? Nah, ketika si ownernya ini tahu, itu sampean dapat tawaran dari dia atau melalui proses juga itu, Mas? Melalui proses juga, ada kawan juga Yang menawarkan. ada menawarkan. Beliau bikin untuk relief-reliefnya. Nah, saya bagian lukis. Nggak taunya ya perkembangan berlanjut akhirnya. Ya, continue ya. Continue. Suruh bikin ini siap. Tapi kita nggak bilang kita bisa gini enggak. Disuruh gini siap, suruh gini siap. Dan gitu akhirnya aja. si ownernya itu sendiri ya. yang- Alhamdulillah iya. Sampai sempat nyangka nggak sih, Mas? Oh, ini akhirnya bisa menghidupi. Sorry, Mas. Nikah di tulang bawang ya? Iya, Dapat orang tulang bawang. dapat orang tulang bawang. Berarti tulang bawang berjasa ya, Mas ya? Betul sekali. Kita punya nama pun jadi di tulang bawang. Kalau boleh tahu, emang orang kenalnya Daniel atau ada jargon lain nih? Ya, Kalau tetap, orang-orang kenalnya Daniel. tetap Daniel. Cuman kan sekarang ada embel-embelnya belakang Gubuk Reot Art. Apa itu, Mas? Kalau boleh tahu, Mas. Gubuk Reot itu ya istilahnya vendor kita lah, nama ini kan. Nama Art kita. perusahaan. Ya. Ya ada filosofi lah di balik Gubuk Reot itu apa. Nah, penasaran lagi nih, Mas, ya, Mas. Filosofinya gubuk reot dong, Mas. Kalau boleh tahu, Mas. Intinya gini, Gubuk Reot kalau udah reot itu orang pasti ngeliat sebelah mata. Nah, untuk mematahkan semua ini, berhubung ini di seni, Gubuk Reot. Jadi jangan ngelihat dari luarnya aja. Kita lihat dari dalamnya, yaitu karya kita. Biarpun namanya reot, tapi karyanya insya Allah bisa diterima. Itulah yang kita inginin. Satu lagi, jangan pernah ngelihat orang dari penampilan luarnya. Kenapa begitu? Kan karena kalau kita cuma ngelihat orang dari luarnya penampilan kayak gini-gini, kita hilang kesempatan untuk bertemu orang hebat. Jangan ngelihat dari jangan ngelihat dari penampilan. Tapi kan apa ya, Mas? Bisa dibilang penampilan itu di zaman sekarang ya, di zaman Betul. kita hidup sekarang, penampilan tuh kayaknya berpengaruh banget, Mas. Contoh Betul kecil sekali. kayak mungkin penampilan saya yang seperti ini, yang anak band kan nggak ada yang rapi ya, Mas. Ya. Iya. Kalau anak band disuruh rapi agak bingung ya kan? Nggak seru malah. Nggak seru malah ya kan? Kurang Ketika asik. kita mau ketemu orang baru Iya. atau contoh kecil lah, Mas, kayak saya kan masih single ya, aduh cerita nih kan, Aduh, cerita. Untuk curhat jadinya. ketemu perempuan tuh emang agak sulit karena Iya. mereka ya itu tadi yang Rapi. saya bilang, mereka wah nanya Nah, aja urakan kayak gini, itulah. tanpa mereka tahu dalamnya kan. Iya. Padahal nggak semua orang yang urakan jelek. Harusnya kan betul. mereka bisa berpikir ke sana. Makanya dengan Gubuk Reot yaitu saya mau mematahkan statement jangan pernah ngelihat orang dari penampilan luar. Karena kita hilang kesempatan untuk bertemu orang hebat. Orang hebat yang pemikirannya luas itu justru malah yang kalau menurutku yang acak-acakan lah. Iya. Soalnya Tapi dia pasti jangkauannya luas pola Tapi pikirnya. bisa saya pinjem ya, Mas, kata-kata buat Boleh, caption. siap. Nah, Mas, setelah di Waterboom itu Ya, apa, Mas, yang sampai kerjain lagi? banyak sih ya, kayak patung, Project patung, lukis-lukis kafe. Nah, termasuk tempat kita sekarang ini Nah, ya, Temu Kangen ini ya. Betul. Temu Kangen ini Angkringan salah Temu satu Kangen ini. yang luar biasa lah dari segi interior. Ini termasuk sampai juga, Mas. Iya, alhamdulillah. Berapa lama, Mas, untuk pengerjaan satu kayak gini, Mas? Pengerjaan sih sebenarnya tergantung mood kita ya, namanya seni. Kita nggak bisa dipaksa pikiran. Kalau sampai Terutama lagi kayak bad mood lukis. berarti. Berhenti kita ngerokok dulu. Nah, contoh kecil, Mas, sorry, Mas, ini saya mau cerita sedikit kan. Ada di satu daerah Betul. patung ini, patung, beneran patung, Betul. real patung. Tapi dia berbentuk kayak binatang, kita katakan macan lah ya. Iya. Nah, macannya itu, Mas, yang lucunya, saya nggak tahu. Nah, saya juga baru tahu dari sampean kalau seniman itu memang tergantung mood. Betul Mungkin sekali. orang yang bikin juga waktu itu nggak mood, Mas. Jadi macannya kayak baru bangun tidur itu loh, Mas, kayak gini mulet ya kan. Betul Sampai sekali. mungkin tahu lah kita Tahu tempat lah. di daerahnya kan. Sumpah mulet bangun tidur macannya kayak gini itu loh. Aduh, kata gua. Kurang gizi ya? Ini memang senimannya yang lagi nggak mood atau gimana? Karena saya setelah tahu dari sampean juga Ya. berpengaruh ternyata, Mas ya. Soalnya gini loh, kalau seni itu semua seniman pasti bisa bikin. Cuman yang bedain kalau menurut saya ya, mungkin seniman yang lain mungkin beda lagi pendapat. Namanya seni kan bebas kita menilai sesuatu. Kalau menurut saya itu masalah sudut pandang. Semua orang bisa bikin singa, bisa bikin macan, tapi kan sudut pandangnya menurut mereka ini udah bagus, tapi menurut kita kadang belum. Nah, itulah yang bedain sudut pandang aja. Sudut pandang. Sudut orang. pandang. Nah, untuk seniman sendiri, Mas, kayak seni lukis, itu kan ada genre-genrenya. Betul. Bener nggak sih, Mas? Betul Karena saya sekali. sempat baca tuh kayak genrenya kayak
Renaissance itu kan, kayak Betul. pelukis-pelukis Perancis. Iya, Itu betul. memang apa ya? Memang seperti itu Mas ya. Memang ada genrenya atau memang ada alirannya lah. Kalau aku lebih nilai ke karakter sih. Lebih karakter Lebih ya. ke karakter Karena masing-masing memang orang. mungkin aku sulit untuk nyebutnya kan. Iya. Karakter lukis ini, karakter Iya. lukis itu ya kan. Kalau untuk bilang, oh ini kalau menurut saya sendiri ya, kalau seumpamanya lukis ini tipenya terlalu mengotak-ngotakan seni, kurang berbaur kayaknya, kurang asik jadinya. Nah kalau untuk sampean sendiri Mas, lebih kemana Mas? Kalau untuk lukis sendiri, sampai lebih condong ke yang suasana alam kah, atau objek art lain kah, atau apa gitu? Kalau aku lebih ke suasana hati. Suasana hati ya, Betul. berpengaruh. Berarti kalau sampai diminta untuk Mas Daniel bisa nggak gambar ini? Contoh gambar saya lah Mas, gambar saya. oke. Tapi kalau ketika sampean nggak mood, ya jadinya bukan saya gitu kan? Betul. Bisa juga, cuman kan kadang kita terlalu merasakan pikiran. Memang nggak bagus Mas. Nggak bagus, hasil pun beda. Pernah Tetap. nggak Mas sampean di suatu kejadian gitu, mungkin lagi garap lukisan atau apa, memang suasana hati yang lagi nggak mood atau belum ngopi atau gimana, Betul. hasilnya memang nggak maksimal? Pernah Mas? Sering banget. Terutama dalam pembikinan patung. Sesulit itu Mas? Iya, benar. Istilahnya untuk patung, untuk lukis pun kita lagi nggak mood. Istilahnya kita bikin garis lurus saja kita nggak bisa. Luar biasa. Benar. Semuanya tergantung mood. Pengerjaan satu patung makan waktu berapa lama? Tergantung model, apa bajunya baju adat atau bukan, pengaruh. Kalau cuman ya baju jas apa itu lebih cepat. Kalau nggak pakai baju Mas, lebih cepat lagi. Udah apal ini. Nggak apal ya bentuk-bentuknya, karakter seperti nggak apa? perlu lihat gambar kalau itu. Tinggal request ya orang yang punya ya. Sekali. Ini mau diarahin kemana nih? Ini agak gede sebelah atau boleh kan Mas, bisa kan? Betul. Pernah nggak Mas sampai ada yang request aneh-aneh dari konsumen? Ada aja. Sebenarnya ada aja. Beliau minta gini kita ikutin. Cuman kan kita ngikutin mood kita. Kalau semuanya kita mood lagi nggak bagus, sabar ya. Pasti gitu kitanya. Ada yang mungkin hidungnya Mas taruh agak deket mata gitu, ada mungkin Mas, misalkan. Misal ada juga kan, semuanya tergantung permintaan. Contoh kecil ya Mas, kayak untuk patung lumba-lumba, karena aku pernah melihat Mas di Waterboom itu ada patung lumba-lumba, itu sampai yang mungkin. Kalau untuk itu sebenarnya resin. Itu bukan saya. Kalau saya yang kayak model-model patung Singapura, patung Merlin itu Merlin. Saya. Nah untuk kapasitas segitulah Mas, itu pengerjaannya waktunya berapa lama? Itu paling nggak sampai 10 hari lah. Nggak menghabiskan bahan kayak semen segala macam. Ya semen, paling semen, streaming, besi, kayak gitu aja untuk rangkanya dia. Sorry Mas, streaming itu apa? Streaming itu kayak ayakan lah kita bilang kan. Kayak ayakan, kayak kawat gitulah. Oh, rangka. Rangkanya, untuk rangkanya. Itu pengerjaan dari membuat rangka itu mungkin nggak ada 10 hari ya? Nggak ada, tapi inti utama tetap dari rangka. Kita pun nggak bisa bikin langsung gede, nggak bisa. Kita mending kecil, nanti kalau pas ngebentuknya kita ngegedeinnya dari bentuk dari semennya itu. Jadi sudut pandang ini, oh ini kurang gede, ini kaki kurang panjang, jadi bisa ngaturnya. Pernah nggak sih Mas sampean ketika nggak garap sesuatu karya gitu, memang sampean sebelumnya belum pernah ngerjain itu, tapi akhirnya karena keadaan sampean maksain gitu? Pernah banget. Dan selalu begitu. Dan memang selalu begitu ada. Kita yakin aja. Tapi alhamdulillah ya, kalau kita emang hobi, senang, istilahnya kita lewat ayam jago lewat, kita udah ngelihat, oh ini kerangkanya gini-gini, udah kebaca. Apapun yang lewat, oh kerangkanya, jadi kita bulunya berapa gitu. Ya istilahnya udah kebaca, pasti insya Allah kalau orang emang seni pasti bisa. Pasti bisa. Berarti sampai setelah dari Waterboom itu garap di Temu Kangen dan mungkin digarap-garap tempat-tempat lain, iya. Gitu Mas. Banyak berarti Mas. Banyak alhamdulillah. Ya kan kita nggak dominan sama satu sama patung aja, lukis aja gitu. Pokoknya untuk seni insya Allah semua. Insya Allah semua. Tapi termasuk keren. Ya kita dengan seni kita bisa ketemu teman-teman semua. Termasuk teman-teman coklat kita. Betul, ya, teman-teman coklat kita juga. Support kita untuk akhirnya ketemu. Iya, seri-seri kayak gini. Tapi dari kemarin Mas sebenarnya kita sudah punya ya obrolan untuk iya udah ada. Iya, kita cuman timingnya yang belum pas kemarin. Makasih banyak Mas ini. Sama-sama. Ngasih banyak pelajaran tentang apa itu seni Mas. Pesan-pesan deh Mas untuk teman-teman di luar sana yang pengen menggeluti dunia seni. Pesan-pesannya untuk teman-teman nih. Pokoknya yang penting kita senang dulu. Pasti dengan senang di seni, rasa penasaran itu pasti ada. Dari rasa penasaran itulah kita pasti ingin belajar, terus menggali lah pokoknya. Luar biasa. Mas sebenarnya saya masih pengen ngobrol banyak Mas. Mungkin karena waktu juga udah ini Mas ya. Betul sekali, siap. Iya, mungkin nanti kita undang lagi ya teman-teman ya.
Bisa Oke, di terima follow kasih, terima juga kasih. nama Facebooknya Mas ya, Gubuk Reot Art. Bisa Muhammad teman-teman. Daniel Gubuk Reot. Nah, Muhammad Daniel Gubuk Reot, nanti dari teman-teman yang mungkin pengen bikin patung atau pengen bikin suasana rumahnya lebih meriah dengan lukisan-lukisan, nanti bisa dihubungi beliau. Pokoknya semua tentang seni. Mas, makasih banyak waktunya Mas ya. Oke, sama-sama. Maaf ini Mas, udah banyak tanya soalnya. Oke, siap, kita senang kita. Oke, Bagi-bagi ilmu. makasih banyak Mas Daniel yang udah nyempetin waktunya datang ke ya ngobrol-ngobrol bareng teman-teman coklat. Siap, siap. Apa Bang? Oh, di Temu Kangen ya? Di angkringan temukan. Di angkringan Temu Kangen ya. Tuh teman-teman juga kalau mau pengen ngopi segala macam di sini keren tempatnya sumpah. Karena memang ada karya-karyanya Mas Daniel juga nih di sini nih. Asik pokoknya. Asik tempatnya. Kita nyaman yang jelas. Oke, selamat malam Mas Daniel. Terima Oke. kasih banyak juga untuk Sama-sama. teman-teman. Sampai jumpa di episode lainnya. Selamat malam. Selamat malam.